Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lilik Sri Wahyudi SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Kota Surakarta. Yang terhormat Bapak Ibu serta staf karyawan SMP Negeri 20 Kota Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Bapak Ibu guru yang kami hormati, izinkan saya selaku moderator membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan. Susunan acara yang kedua yaitu pemaparan materi. Acara yang ketiga tanya jawab. Acara yang keempat penutup. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka seminar pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara yang kedua yaitu pemaparan materi oleh Ibu Yuliana Istiqomah SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lili Sri Wahyudi SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Kota Surakarta sekaligus mentor dari peserta orientasi tahun 2025 serta Bapak Ibu guru staf karyawan yang telah hadir. Izinkan saya memaparkan materi hari ini tentang seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Untuk hari ini saya akan membahas tentang yang pertama pendahuluan terlebih dahulu mengenai orientasi P3K itu apa, P3K itu apa, maksud tujuannya itu apa, itu masuk di pendahuluan. Kemudian yang kedua nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Kemudian dilanjut dengan nilai dan etika organisasi. Yang keempat baru rencana hasil kerja P3K. Dan yang terakhir kesimpulan dan saran yang akan dibacakan oleh moderator. Sebagai pendahuluan, seperti yang kita ketahui bahwasanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu adalah warga negara Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Maksud dan tujuannya untuk apa? Maksud dari kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika P3K itu adalah untuk membekali pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2025 dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku yang mencerminkan nilai luhur dan moral etika yang kuat. Kemudian tujuan dari orientasi itu apa? Tujuannya adalah diharapkan peserta nantinya dapat memahami dan mengenal nilai serta etika yang berlaku di instansi pemerintah. Khususnya kalau saya di sini berarti instansi pemerintah Kota Surakarta dan SPD-nya adalah SMP Negeri 20 Kota Surakarta. Waktu dan tempat pelaksanaan dari orientasi tadi, waktunya adalah mulai dari pembukaan yaitu tanggal 16 Mei 2025 dan berakhir hingga 26 Juni 2025. Pada akhir seminar ini nanti adalah akhir dari MOOC tahun 2025. Tempatnya di OPD masing-masing yaitu OPD saya SMP Negeri 20 Kota Surakarta, Jalan Surya nomor 155 Jagalan Yepres Surakarta. Kemudian lanjut ke nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta, yaitu berdasarkan pada visi dan misi
pemerintah Kota Surakarta, yaitu misinya adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Di mana ada beberapa misi, yaitu ada sekitar 7 misi untuk mewujudkan visi tadi atau untuk mendukung visi tadi. Nah, kenapa kok di misi yang keempat ini saya garis tebal atau saya bold? Karena ini berkaitan dengan program yang nantinya akan saya jalankan di sekolah kita SMP Negeri 20 Kota Surakarta dengan dukungan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Lili Sriwayuti SPD MPD, yaitu berkaitan dengan meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Lanjut, berkaitan dengan manajemen P3K. Manajemen P3K itu masuk di dalamnya adalah penetapan kebutuhan pengadaan, penilaian kinerja, hak, kewajiban, gaji, dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Kemudian penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi. Kemudian yang ketiga ada disiplin P3K, yaitu berarti kesanggupan P3K untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan sesuai dengan peraturan menteri. Mengerucut ke nilai dan etika organisasi. Nilai dan etika organisasi yang nanti akan saya paparkan itu berkaitan dengan yang pertama itu tentang core values ASN berakhlak, yaitu ada 7. Berakhlak itu merupakan akronim, nanti saya akan bahas lebih lanjut. Yang kedua, mengerucut ke Dinas Pendidikan Kota Surakarta, dan yang terakhir diturunkan ke Satuan Unit Kerja SMP Negeri 20 Kota Surakarta. Berikut core values ASN berakhlak. Berakhlak itu merupakan akronim dari berorientasi pelayanan. Dalam artian bahwasanya ASN itu harus fokus utamanya terhadap pelayanan kepada masyarakat, harus gesit, harus cekatan, harus ramah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya akuntabel. Akuntabel itu berkaitan dengan tanggung jawab, kejujuran, dan integritas yang tinggi. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan kompeten. Kompeten itu berarti kita sebagai ASN mampu untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang keempat itu harmonis, yang berarti bisa menjaga hubungan baik dengan sesama rekan kerja, kemudian pimpinan, serta masyarakat. Yang selanjutnya adalah loyal, diwujudkan dalam bentuk kesetiaan kepada bangsa dan negara dan pemerintah. Yang keenam itu adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan terus berinovasi, mengembangkan kreativitas. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu kita mampu bekerja sama dengan tim, baik berbagi pengetahuan dan berkontribusi aktif dalam pencapaian target kinerja. Kemudian lanjut ke Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kemudian didukung dengan didukung dengan misinya, yaitu meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan yang terakhir, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Mengerucut lagi ke OPD saya, yaitu SMP Negeri 20 Kota Surakarta. Berikut visi dan misi dari SMP Negeri 20 Kota Surakarta. Visinya adalah terwujudnya sekolah yang berkarakter, berprestasi, dan berbudaya kreatif dengan berwawasan IMTAK, IMTEK, dan lingkungan hidup. Kemudian dijabarkan kepada beberapa misi, yaitu mewujudkan nilai-nilai keimanan dan budi pekerti yang luhur, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, efisien, dan menyenangkan, sehingga setiap peserta didik mampu berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang ketiga,
mewujudkan prestasi baik akademik dan non-akademik yang kompetitif. Dan yang keempat, menumbuhkan budaya kreatif secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Yang kelima, memberdayakan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran. Yang keenam, menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, rapi, indah, dan mencegah kerusakan lingkungan. Yang ketujuh, memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran dan manajemen sekolah. Yang kedelapan, menerapkan disiplin waktu dan disiplin kerja. Yang kesembilan, yang terakhir, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan komite sekolah, yaitu sesuai dengan jargon kita, bergerak bersama, Rompuska juara. Nah, yang kelima dan keenam, kenapa saya bold atau saya tebalkan? Karena ini berkaitan dengan rencana kerja yang saya akan terapkan di SMP Negeri 20 Kota Surakarta, berkaitan dengan misi yang kelima, yaitu memberdayakan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran dan menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, rapi, indah, dan mencegah kerusakan lingkungan. Program kegiatan pendukung visi seperti yang kita ketahui bahwasanya ada kegiatan Jumat Karakter, kemudian kemarin ada program baru seperti Winterfest, Tadarus Pagi, 5 menit memungut sampah, P5, Senam Anak Indonesia Hebat, ekstrakurikuler, kemudian pembiasaan peserta didik membawa botol minum, tumbler atau untuk mendukung program sekolah hadiah. Rencana dan hasil kerja P3K yang saya susun. Isu yang saya angkat itu tentang perlunya Satgas Sampah atau Eco Warrior dalam menangani sampah yang berserakan di lingkungan sekolah. Kemudian gagasan yang saya angkat itu tentang Eco Warrior itu merupakan, kalau Bapak Ibu istilahnya belum terlalu kenal dengan nama Eco Warrior ini, Eco Warrior itu merupakan nantinya akan ada Satgas Sampah di sekolah kita yang kita namakan dengan Eco Warrior of SMP Negeri 20 Kota Surakarta atau kita singkat dengan EROS. Mengapa kita singkat dengan EROS? Karena kalau kita ngomongnya Eco Warrior of SMP Negeri 20 itu kan kayak terlalu kepanjangan dan tidak mudah diingat oleh siswa. Kalau dengan EROS, dengan kata-kata yang singkat tadi, selain mudah diingat oleh siswa, EROS ini merupakan nama dari seorang personil band Sheila on 7 yang telah mendunia. Nah, maksud dan tujuan saya semoga program ini juga mendunia seperti dengan Sheila on 7 tadi. Seperti itu. Kemudian tahapan kegiatan yang pertama, saya melakukan observasi di lingkungan sekolah, yang mana didapatkan bahwasannya masih ditemukan sampah di beberapa titik lingkungan sekolah, padahal sudah tersedia fasilitas yang lengkap terkait dengan pembuangan sampah, yaitu tiap kelas itu sudah ada yang namanya tempat sampah. Ya Bapak Ibu? Tapi ternyata kok masih ditemukan sampah, terutama saya observasi di kelas 9A sampai 9D, kemudian di belakangnya lagi 9E sampai BK itu, padahal itu tidak ada, banyak yang tidak dijangkau oleh anak-anak, bahkan mereka tidak pernah di situ. Tapi kenapa kok ada sampahnya? Ternyata sampah itu keluar dari jendelanya 9A, 9B, 9C, 9D. Nah, yang tidak kita ketahui tempat tadi ternyata masih ada sampah. Maka dari itu saya mencoba untuk membuat program yang nantinya di sekolah ini nanti bisa setidaknya bebas dari sampah atau mengurangi sampah di tiap titik-titik lingkungan sekolah, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya merencanakan program EROS. Yang ketiga, mensosialisasikan program. Kemudian yang keempat, melaksanakan program. Yang terakhir adalah pemantauan pelaksanaan program EROS, yaitu dengan tiap bulannya bisa kita evaluasi, seperti itu, ada kekurangannya apa, kelebihannya apa, yang perlu ditingkatkan apa, seperti itu. Nah, tahapan dari EROS tadi untuk peserta didik, yang pertama saya mensosialisasikan dulu kepada peserta didik.
Yang kedua, penjadwalan kegiatan. Nantinya setiap harinya akan ada satu kelas yang mendapatkan jadwal sebagai eco warrior tadi, sebagai eros tadi, yang bertugas memunguti sampah di lingkungan sekolah. Yang nantinya mereka akan melaksanakan ketika pulang sekolah. Jadi dalam 1 bulan kemungkinan satu kelas itu mendapatkan bagian maksimal lah, satu kelas mendapatkan jadwal untuk memungut sampah. Kan ada 24 kelas, dalam 1 bulan ada 30, nanti ada 1 minggunya tidak dihitung, jadi sekitar 20 sampai 24 waktu efektif untuk 24 kelas. Yang ketiga ada briefing awal, yaitu kita menanamkan kepada peserta didik untuk menjaga kebersihan dan memberikan motivasi kepada mereka dampak positif dari memungut sampah. Yang keempat, pendistribusian peralatan seperti sarung tangan, kantong sampah, dan alat penjepit sampah. Yang kelima, pembagian area atau zona pemungutan sampah yang nantinya saya akan presentasikan setelah slide berikut ini. Kemudian yang keenam ada aksi bersih-bersih atau pungut sampah sesuai dengan zona yang telah ditentukan, yaitu ada 5 zona pemungutan sampah. Yang ketujuh ada yang namanya pengumpulan sampah. Nah, berikut adalah Yona Eco Warrior of SMP Negeri 20 Kota Surakarta atau EROS. Yona pertama itu dimulai dari yang kuning 7H sampai kelas 8E. Yona kedua ada yang hijau ini toilet, kemudian ada lantai 2 yang sebelah sini, atasnya Bapak Ibu Guru sampai dengan lab IPA dan toilet di sampingnya lab IPA, sampai bawah itu toilet di sampingnya ruang OSIS. Kemudian di Yona ketiga ada di kelas 9A sampai kelas 8D di samping ruang guru. Kemudian yang keempat itu ada di belakangnya kelas 9A sampai kelas 8D. Kemudian yang terakhir itu ada di Yona 5, yaitu ada di lapangan sepak bola, kantin, masjid, dan yang terakhir ada di lapangan bola basket. Lanjut, berikut dokumentasi kegiatan. Yang pertama ada di Yona 1, ini di area sekitar kelas 7B sama BK. Kemudian Yona 2 di sampingnya ruang kurikulum. Yona 3 ini di kelas 9A. Yona 4 di belakangnya 9A sampai 9D. Yona kelima itu di depan ruang, ini di lapangan basket, di depannya lapangan basket. Kemudian yang terakhir itu adalah dokumentasi tentang pengumpulan sampah. Ternyata setiap paginya itu ini kan sudah dibersihkan di pagi hari, sudah ada 5 menit pungut sampah, sudah ada tim piket, tetapi di luar lingkungan tadi, kelas-kelas tadi, ternyata masih ada sampah. Nah, sampahnya itu kemarin sekitar kita kumpulkan 3 hari, 1 harinya itu ada sekitar 3 kantong sampah besar, seperti itu. Lanjut, rencana kerja jangka menengah saya yang pertama itu adalah jangka tahun pertama itu melaksanakan dulu yang namanya program ini, program EROS itu, dengan memungut sampah di lingkungan sekolah. Kemudian tahun kedua tadi kalau cuman memungut sampah, kita tidak memberikan anak-anak itu sudah mandiri di situ, tidak mempunyai kreativitas lain. Nah, makanya tahun kedua kita memiliki program memilah sampah organik dan organik yang dimasukkan pada tempat pembuangan yang sesuai dulu. Ada organik dan anorganik. Kan sudah ada sampah organik dan anorganik, tetapi kadang siswa itu membuang sampahnya tidak membaca, oh ini sampah mana sih, organik atau anorganik lah. Kita membiasakan siswa untuk memilah sampah organik dan anorganik melalui pembuangan yang sesuai. Kemudian tahun yang ketiga, semua peserta didik secara terjadwal melaksanakan program-program yang telah disusun oleh sekolah. Seperti apa? Seperti membuat pupuk kompos yang telah dipaparkan oleh Bu Maya. Kemudian ada membuat ekobrik dari Bu Yatini. Kemudian memilah sampah plastik dari Bu Linda dan membuat karya dari sampah. Kemudian yang tahun keempat, setelah adanya tadi rangkaian 3 tahun tadi, tahun keempatnya maka dari itu pengelolaan sampah yang teratur dan berkelanjutan agar tercipta sekolah yang berwawasan lingkungan
sesuai dengan program sekolah adiwiyata kita, yaitu berwawasan lingkungan hidup. Kemudian nanti adanya dengan sampah tadi sudah terkendali, sudah menghasilkan produk, sudah bisa dijual, maka dari itu tahun kelima akan membangun lingkungan belajar atau lingkungan sekolah yang menciptakan school well-being di SMP Negeri 20 Kota Surakarta. School well-being itu tadi adalah setiap peserta didik itu merasa nyaman, merasa dihargai, merasa aman, lingkungannya bersih dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuliana Istiqomah, SPD, atas pemaparan materi mengenai implementasi Eco Warrior of SMP Negeri 20 Kota Surakarta atau EROS untuk membangun generasi peduli lingkungan. Materinya sangat bermanfaat dan sangat mencerahkan. Kemudian sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya akan memberikan 2 penanya atau membuka 2 penanya kepada Bapak Ibu semuanya. Monggo, siapa yang ingin bertanya dipersilahkan. Miss Erna dulu. Terima kasih Ibu Moderator, terima kasih juga Ibu Pemateri. Materi yang telah disampaikan seperti yang dikatakan oleh moderator sangat bermanfaat dan mencerahkan sekali ya, karena relevan dengan kondisi dan situasi di SMP Negeri 20 Kota Surakarta. Kemudian yang saya tanyakan kepada Ibu Pemateri, bagaimana cara agar program ini terus berjalan dan berkelanjutan. Seperti tadi impian dari pemateri bahwa kata EROS itu diambil dari kata nama salah satu personel band yang sudah mendunia. Ya. Bagaimana mewujudkan agar program EROS ini bisa terus berlangsung di SMP 20 dan juga mendunia kemana-mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tidak bertanya tapi memberikan saran ya. Agak terketuk hati saya karena saya guru bahasa Inggris ya. Jadi ada kata eco brick. Eco brick itu kalau dalam bahasa Inggris penulisan yang benar itu E-nya diganti C, Mbak. Jadi eco brick, BRICK. Atau kalau jenengan pakai istilah Indonesia pakai tulis biasa aja, eco brick, nggak usah pakai gitu. Itu sedikit saran saya aja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan selamat dan sukses terus ke depannya. Terima kasih atas waktunya untuk saya. Yang ingin saya tanyakan terkait pembagian zona tadi kan ada 5 zona. Dari zona 1 sampai ke 5. Untuk zona 5 kan itu termasuk paling luas di antara yang lain karena di lapangan bola, lapangan basket, kemudian masjid dan kantin. Itu nanti apakah pembagian anggota setiap zona dibuat sama atau berbeda? Langsung saya akan menjawab pertanyaan dari Miss Erna terlebih dahulu, yang intinya bagaimana cara agar program EROS ini berjalan seterusnya dan berkesinambungan serta berkelanjutan seperti itu. Nah, bahwasannya Bu Lili Sriwayuti SPD MPD telah mengatakan berulang kali bahwasanya program ini jangan berhenti di jalan atau setelah MOOC berakhir program ini berakhir seperti itu, Maka dari itu apa yang bisa
saya lakukan untuk agar program ini tetap berkelanjutan dan mendunia seperti kata saya tadi. Yang pertama adalah adanya setiap bulannya akan ada evaluasi dari program tersebut, plus minusnya apa, kurangnya apa, kemudian kendalanya di lapangan apa, dan tetap kita selalu berkoordinasi sama Bu Kepala Sekolah, guru-guru yang ada di SMP Negeri 20 Kota Surakarta, dan juga nanti dengan wali kelas, karena nanti pemantauan di Yuna ini nanti akan di monitoring oleh wali kelas masing-masing. Misalnya yang bertugas hari ini kelas 7A, maka dari itu kelas 7A wali kelasnya harus membentuk tadi yang namanya memonitoring di Yuna 1 itu siapa toh yang bertugas, oh sudah ada belum yang bertugas, seperti itu. Nanti yang membentuk kelompok di timnya Bu Ulfa, seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua tentang kenapa kok Yuna 5 ini nanti apakah kelompoknya sama? Misalkan jumlah di kelas itu ada 32, dibagi menjadi 5 kelompok, berarti satu kelompoknya ada 6 sampai 7 orang, ada yang 7, ada yang 6, seperti itu. Maka dari itu kemarin pada saat penerapannya di zona kelima dan zona pertama, sebentar saya yang zona tadi ya. Nah ini ada zona kelima itu kan ada kantin, lapangan sepak bola, dan basket dan masjid itu ada di zona 5. Nanti kita ada 7 personil. Kemudian yang 7 personil lagi di zona keempat. Karena meskipun di sana tidak ada siswa yang berlalu lalang, ternyata sampahnya itu lebih banyak dibandingkan dengan zona-zona yang lain. Sehingga yang membutuhkan lebih banyak personel itu menurut saya dari kemarin 3 hari, sekitar 3 hari memungut sampah itu yang perlu dievaluasi adalah di zona kelima dan di zona keempat yang perlu ditambah oleh personil. Karena kalau di kelas 7H sampai 8E itu zona pertama itu kan sudah ada istilahnya membersihkan, tiap kelas itu ada yang namanya piket gitu. Jadi otomatis sampah di sana itu tidak terlalu banyak seperti di zona 5 dan di zona 4, seperti itu. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya jawab dari pertanyaan Miss Erna dan Bu Yulia Kusuma. Mungkin ada tambahan atau kritik saran dari panjenengan? Monggo, saya persilakan. Ya, sudah saya buka 2 penanya, kemudian langsung saja untuk penanya atau masukan selanjutnya dari Ibu Kepala Sekolah ataupun selaku mentor kepada Ibu Lilik Sri Wahyudi SPD MPD, saya persilakan. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini lanjutannya seminar tadi, pada intinya itu sama, tapi sudah diingatkan supaya ini berkelanjutan karena programnya itu adalah program jangka pendek maupun jangka menengah untuk dimonitor dan dievaluasi. Kemudian yang kedua mungkin hanya membetulkan saja istilah, karena kita itu tidak paham semua, jadi untuk semuanya aja. Kalau OPD itu tuh dinas. Jadi OPD-nya bukan SMP Negeri 20 Surakarta, OPD-nya adalah Dinas Pendidikan. Kita itu namanya UPT. Ini pelaksana PNU SMP Negeri 20 Surakarta. Sama aja dengan Dinas Kesehatan itu OPD, OPD-nya Dinas Kesehatan. Kalau semua itu namanya UPT, hanya istilahnya aja mungkin sekedar pengetahuan, jadi menyebutkannya biar tidak salah. Kadang saya juga sendiri kadang bingung deh, tapi saya paham. Jadi OPD untuk dinas, jadi dan kalau kita itu unit pelaksana teknisi. Gitu. Secara keseluruhan sudah bagus, atau luar. Ya. Terima kasih atas pertanyaan, saran, ataupun masukan, serta diskusi yang sangat interaktif dan membangun ini. Sebelum menutup rangkaian seminar pada hari ini, berikut kami sampaikan kesimpulan penting dari seminar.
Program EROS memberikan dampak positif seperti memperkuat kerja sama tim dengan melibatkan siswa dalam kegiatan kelompok, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Hasil nyata lainnya adalah berkurangnya jumlah sampah di lingkungan sekolah, menciptakan suasana belajar yang lebih bersih dan sehat. Secara keseluruhan, program Eco Warrior selaras dengan visi dan misi SMP Negeri 20 Kota Surakarta, yaitu untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan mendukung pembelajaran. Program ini bukan saja mencapai tujuannya, tetapi juga menjadi langkah penting menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Demikianlah seluruh rangkaian acara seminar pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lili Sri Wahyudi SPD MPD selaku mentor, seluruh Bapak Ibu guru serta staf karyawan yang telah hadir. Semoga program yang telah dipaparkan oleh Ibu Yuliana Istiqomah terkait implementasi Eco Warrior of SMP Negeri 20 Kota Surakarta atau EROS untuk membangun generasi peduli lingkungan dapat bermanfaat untuk kemajuan SMP Negeri 20 Kota Surakarta. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum